الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka meneruskan kamus kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis. Yang kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-14 pada huruf dot. Beberapa kosakata pada huruf ini yaitu ada kata duha. Kata duha dalam Al-Quran mempunyai 3 arti. Yang pertama, sehari penuh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka pada waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain." Kemudian perhatikan juga Quran surat Toha, surah yang ke-20 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik," yakni siang secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, duha artinya pagi hari, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nazi'at, surah yang ke-79 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja pada waktu sore atau pagi hari." Juga dalam Quran surat Ad-Duha, surah yang ke-93 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi waktu di pagi hari dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap," yakni awal siang hari. Yang ketiga, duha bermakna panasnya terik matahari, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Toha, surah yang ke-20 ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya." Kemudian Quran surah Asy-Syams, surah yang ke-91 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi matahari dan panas cahayanya." Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya duha di dalam Al-Quran memiliki 3 arti. Yang pertama bermakna sehari penuh, yang kedua duha bermakna pagi hari, dan yang ketiga duha artinya panasnya terik matahari.
Kosakata selanjutnya ada kata dorro. Kata dorro dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, dorro artinya kesengsaraan. Makna ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan." Yang kedua, kata dorro artinya kekeringan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan malapetaka dan kekeringan." Kemudian Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan kekeringan." Kemudian Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat sesudah datangnya bahaya atau kekeringan menimpa mereka." Kemudian Quran surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, yakni kekeringan atau sangat sedikitnya hujan." Kemudian kata dorro dalam Al-Quran mempunyai makna kondisi sakit, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, kesengsaraan, yakni sakit dan kondisi buruk." Yang keempat, dorro bermakna kesedihan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, yakni baik di saat bahagia maupun di saat bersedih. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata dorro dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, dorro artinya kesengsaraan. Yang kedua, dorro artinya kekeringan. Yang keempat, dorro artinya kondisi sakit. Yang ketiga, dorro artinya kondisi sakit. Dan yang keempat, dorro artinya kesedihan. Kemudian kosakata berikutnya terdapat kata dorb. Kata dorb memiliki 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya pergi, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah." Kemudian lihat Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi." Kemudian lihat Quran surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." Yang kedua, dorb artinya memukul, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 24.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, yakni pukullah dengan tangan. Kemudian Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hantamlah bagian atas leher mereka, yakni pukullah dengan senjata. Kemudian perhatikan Quran surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka hantamlah batang leher mereka, yakni pukullah dengan senjata. Kemudian yang ketiga, artinya menyifati atau mengumpamakan atau menyerupakan. Makna ini banyak kita jumpai dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan. Kemudian Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 112, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Kemudian Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, yakni janganlah kamu membuat penyerupaan-penyerupaan untuk Allah. Kemudian Quran surah Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Yang keempat, artinya menjelaskan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ibrahim surah yang ke-14 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan, yakni telah kami jelaskan kepadamu beberapa perumpamaan. Demikian pula dalam Quran surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, yakni kami jelaskan. Secara ringkas kami paparkan ulang bahwasanya kata darb dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, darb artinya pergi. Yang kedua, darb artinya memukul. Yang ketiga, darb artinya menyifati atau mengumpamakan atau menyerupakan. Dan yang keempat, darb artinya menjelaskan. Kemudian ada kata dur. Kata dur dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama, kesulitan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu. Kemudian dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu. Kemudian dalam Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, yakni kesulitan. Yang kedua, kata dur artinya ketakutan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia, yakni ketakutan di lautan. Kemudian yang ketiga, dur dalam Al-Quran artinya penyakit, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya,
dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya, yakni apabila manusia ditimpa penyakit. Kemudian Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku, yakni sakit. Kemudian perhatikan Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa bahaya, yakni penyakit. Kemudian yang keempat, kata dur di dalam Al-Quran artinya kekurangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yakni tidak menyebabkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu, yakni tidak menyebabkan kekurangan padamu. Kemudian Quran surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak dapat memberi madarat kepada Allah sedikit pun, yakni tidak menyebabkan kekurangan pada Allah. Kemudian yang kelima, kata dur artinya madarat atau celaka, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu. Kemudian lihat Quran surat Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat, yakni mudarat atau celaka itu sendiri sesuai makna asalnya. Kita review sekali lagi secara ringkas bahwasanya kata dur mempunyai 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, dur artinya kesulitan. Yang kedua, dur artinya ketakutan. Yang ketiga, dur artinya penyakit. Yang keempat, dur artinya kekurangan. Yang kelima, dur artinya mudarat atau celaka. Kosakata berikutnya terdapat kata dolal. Kata dolal dalam Al-Quran memiliki 8 makna. Yang pertama artinya sesat, sebagaimana dijumpai dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Perhatikan juga Quran surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Kemudian lihat Quran surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka orang Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Yang kedua, kata dolal artinya tergelincir dari kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang ke-14 ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, yaitu menggelincirkan kamu dari kebenaran. Perhatikan juga Quran surah Shad, surah yang ke-38 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah," yakni menggelincirkan kamu dalam penerapan hukum meskipun tidak sampai menyebabkan kekafiran. Kemudian makna yang ketiga dari kata dolal yaitu binasa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata," yakni kebinasaan yang nyata. Juga terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah kesesatan belaka," yaitu kebinasaan belaka. Yang keempat, kata dolal artinya sial atau sengsara, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Saba, surah yang ke-34 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh," yakni kesengsaraan yang berkepanjangan. Perhatikan juga Quran surah Al-Qamar, surah yang ke-54 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila," yakni sengsara. Lihat juga Quran surah Al-Qamar, surah yang ke-54 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan dan dalam neraka," yakni kesengsaraan. Kemudian Quran surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar," yakni kesengsaraan yang berkepanjangan. Yang kelima, kata dolal artinya sia-sia. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi. Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 103 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini." Kemudian Quran surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menyia-nyiakan perbuatan-perbuatan mereka." Kemudian dalam Quran surah Muhammad ayat 4, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka." Kemudian yang keenam, dolal artinya salah atau keliru. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu," yakni lebih keliru jalannya.
Kemudian Quran surah Al-Furqan ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka kelak akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat di jalannya, yakni siapa yang paling keliru jalannya. Perhatikan juga Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata, yakni telah keliru jalannya. Makna seperti ini juga banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, kata dolal artinya ketidaktahuan atau jahil. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Musa, aku telah melakukannya, sedangkan aku pada waktu itu termasuk orang-orang yang sesat, yakni termasuk orang-orang yang jahil. Yang kedelapan, dolal artinya lupa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Secara ringkas kita review kembali bahwasanya kata dolal dalam Al-Quran mempunyai 8 makna. Yang pertama, dolal artinya sesat. Yang kedua, dolal artinya tergelincir dari kebenaran. Yang ketiga, dolal artinya binasa. Yang keempat, dolal artinya sial atau sengsara. Yang kelima, dolal artinya sia-sia. Yang keenam, dolal artinya salah atau keliru. Yang ketujuh, dolal artinya ketidaktahuan atau jahil. Yang kedelapan, dolal artinya lupa. Demikian para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, pembahasan kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis pada bagian yang ke-14, huruf do. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.